Bullying, kata yang belakangan ini cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI periode Januari sampai Juli 2023 saja terdapat 43 kasus bullying. Ironisnya, bukan hanya siswa yang menjadi korban bullying. Guru pun tidak luput dari perilaku bullying. FSGI mencatat dalam 43 kasus bullying, 41 korbannya adalah siswa dan 2 lainnya adalah guru. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara adalah provinsi-provinsi yang lekat dengan kasus-kasus bullying. Lalu bagaimanakah mencegah bullying agar tidak terjadi lagi? Seperti apa peran orang tua agar anaknya tidak menjadi korban, apalagi pelaku bullying? Dan bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi kasus bullying? Selengkapnya dikulik, kupas, dan ulik. Menurut UNICEF, bullying adalah pola perilaku yang bisa terjadi berkali-kali. Pelaku bullying biasanya adalah seseorang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi atau lebih populer. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, penyandang disabilitas, atau anak-anak migran adalah kelompok yang paling rentan mengalami bullying. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami bullying secara fisik, sedangkan anak perempuan lebih mungkin mengalami bullying secara psikologis. Efek bullying tidak main-main. Selain berdampak pada fisik, bullying dapat menyebabkan korban mengalami masalah mental, penurunan prestasi di sekolah, hingga penyalahgunaan narkoba. Lalu siapa yang lebih bertanggung jawab atas maraknya kasus bullying? Orang tua, sekolah, atau pemerintah? Ketiganya baik orang tua, sekolah, dan pemerintah punya peran penting dalam mencegah kasus bullying. Dimulai dari orang tua. Lingkungan primer seperti keluarga menjadi sangat penting dalam kasus bullying. Pertama, ajarkan anak soal bullying. Pengetahuan soal bullying pada anak dapat membuat anak mengenal bullying menjadi lebih mudah apabila terjadi pada dirinya maupun orang lain. Kemudian, lakukan komunikasi sesering mungkin dengan anak. Komunikasi yang intens dapat membuat anak nyaman untuk bercerita jika mengalami atau melihat kasus bullying. Lalu menjadi teladan bagi anak. Anak-anak adalah peniru paling hebat. Mereka melihat semua perilaku orang tua. Maka, tunjukkan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Bahkan jika bisa, cobalah untuk membela orang lain apabila mendapat perlakuan yang tidak baik. Sekolah pun punya peran dalam menghadapi kasus bullying. Di antaranya, membangun budaya sekolah yang positif dan secara aktif berupaya mencegah perilaku bullying. Sekolah menyediakan mediasi, konseling, dan dukungan bagi siswa yang terkena dampak, termasuk siswa yang terlibat dalam perilaku bullying. Orang tua dan sekolah punya peran masing-masing dalam upaya mencegah bullying. Lalu, bagaimana peran pemerintah? Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencegah bullying di sekolah. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF Indonesia membentuk program ROOTS. ROOTS adalah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2017 bersama pemerintah Indonesia, akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak. Program ROOTS berfokus pada cara penanganan yang melibatkan teman sebaya. Siswa yang mempunyai pengaruh di sekolah akan dibentuk menjadi agen perubahan yang dapat membawa dampak positif terhadap kasus bullying. Jadi, semua pihak baik orang tua, sekolah, sampai pemerintah punya peran untuk mencegah semakin maraknya kasus bullying. Kalau menurut Sobat Esensi, gimana soal kasus bullying yang belakangan makin sering terjadi? Coba kulik di kolom komentar ya!